Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat hingga hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'ut tabi'in dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelumnya ada sebuah ilustrasi yang menarik. Coba diperlihatkan oleh Kak Hayan dan Kak Syailan. Bukan mau jualan ya, ini ada lagunya tapi bukan jualan. Setiap insan di dunia ini pasti melaksanakan atau pasti melakukan kesalahan dan dosa. Ya, ini gelas, ini ibaratkan diri kita yang penuh dosa, penuh dengan kesalahan, ya kotor dengan dosa dan lain sebagainya. Kullu bni adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya, setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baiknya setelah melakukan dosa yaitu bertobat. Bulan suci Ramadan ya adalah bulan yang dibilang bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati kita yang kotor ketika kita perbanyak amal-amal di bulan suci Ramadan ya. Dengan amalan-amalan kebaikan, dengan amalan-amalan soleh dan lain sebagainya, maka nanti ketika kita keluar di bulan suci Ramadan, kita akan kembali suci. Maka kita akan kembali terlahir seperti orang yang baru dilahirkan. Ya, maka kita akan seperti anak kecil yang baru dilahirkan. Seperti yang dikatakan oleh seorang ulama, ya, sayati qaumun kama waladatku ummahatihim. Ya, akan datang seorang kaum setelah syahrul Ramadan seperti mereka itu dilahirkan kembali oleh ibu-ibu mereka. Ya, maka siapa yang tidak ingin diri kita suci kembali, ya, selama kita seorang yang beriman, selama kita orang Islam yang sesungguhnya pasti kita ingin kembali kepada setelan awal, ya kalau bahasa programmernya, kembali kepada diri kita yang suci, ya supaya kita nanti dimasukkan kepada Allah, dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentu saja banyak amalan-amalan yang akan membuat kita diampuni dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan. Ana rangkum ada 5 amalan yang diriwayatkan dalam hadis akan menghapus dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu sholat 5 waktu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wal ramadan ila ramadan mukaffiratun mimma bainahuma idijtanaba al-kabair. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, kemudian dari Ramadan ke Ramadan, itu akan dihapuskan dosa kita selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi penting sekali, alhamdulillah kita semua di pondok salat 5 waktunya terjaga. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk supaya dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu shaum Ramadan. Ya, dalam hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah berlalu. Maka dari itu,
ya, selama kita puasa tanpa melakukan hal-hal yang merugikan yang sudah Anda sebutkan sebelumnya, ya, di kultum sebelumnya, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu qoma Ramadan, salat tarawih. Ya, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya, barang siapa yang berdiri di bulan suci Ramadan atau tarawih di bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lampau. Ini juga penting bagi kita. Alhamdulillah kita ketika di pondok diwajibkan semua santri untuk melaksanakan sholat tarawih. Ya, mudah-mudahan ketika pulang pun antum tidak sama sekali meninggalkan sholat tarawih ini. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Man qoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri untuk menghidupkan malam-malam di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Para ulama berbeda pendapat kapankah terjadinya malam Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu setiap malam pada bulan suci Ramadan. Ada yang berpendapat di malam ganjil, ada yang berpendapat di akhir Asyra Awakhir fi syahri Ramadan. Ya, banyak kita dapati perbedaan tersebut. Maka dari itu, ya, salah satu hikmah kenapa dirahasiakan bulan suci Lailatul Qadar supaya kita selalu menjaga malam-malam kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan akhirnya nanti kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Kemudian yang terakhir yaitu zakatul fitr. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Ibnu Abbas berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita untuk membayar zakat. Lis-shaim, ya, tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan orang-orang yang telah berpuasa. Minal lagwi, dari perkataan yang lalai. Warrafah, dari perkataan-perkataan yang keji. Wa tu'matan lis-shaim, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Wa man addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun min shadaqat. Ya, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka dia zakat yang keterima. Barang siapa yang melaksanakannya setelah Idul Fitri, maka itu disebut dengan sedekah. Maka dari itu, yang sudah diwajibkan untuk membayar zakat, tunaikanlah zakat fitri supaya puasa kita lebih sempurna dengan zakat fitrah ini. Kelima ini mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya, dan supaya kita kembali kepada fitrahnya, supaya kita kembali kepada diri kita yang seperti baru lahir. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan kebaikan hingga akhir Ramadan, dan kita keluar di bulan suci Ramadan dengan keadaan suci dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Barakallahu fi wa lakum. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.